Bab ke-315. Aku berdiri di depan cermin menatap pantulan bayanganku. Aku memperhatikan penampilanku malam ini, yang mengenakan kemeja putih dan jas hitam. Aku merasa cukup keren dan gagah, seperti calon mempelai pria pada umumnya. Hehehe. Pintu kamarku terbuka. Lily masuk dan duduk di tepian ranjangku. Kak, rasanya deg-degan gak mau nikah malam ini? Tanyanya dengan senyum lebar. Ya deg-degan lah. Udah kayak mau ujian tapi lebih ke ujian fisika. Jawabku. Ya, rasanya hampir sama. Tapi kali ini menurutku sangat mendebarkan. Kakak senang gak? Akhirnya bisa menikahi Kak Safina. Jangan tanya. Yang pasti aku senang bisa menikahi orang yang aku cintai. Jawabku sambil memakai peci hitam di kepalaku. Lily berdiri dan menghampiri. Terus, nanti Kak Safina bakal tinggal di sini dong. Yes. Aku bisa main sama dia tiap hari. Lily tampak gembira. Dia pasti membayangkan bisa setiap hari bermain dengan Safina di rumah. Aku mencita keningnya. Nyimpi. Dia gak akan tinggal di sini. Kita tetap tinggal di rumah orang tua masing-masing. Loh, kok gitu? Bukannya kalau udah nikah, bakalan tinggal serumah ya? Kan udah suami istri. Lily bertanya dengan ekspresi bingung. Gak bisa. Itu udah syarat dari Om Fandi. Mutlak gak bisa diganggu-gugat. Aku sama Safina cuma bakalan nikah doang. Gak akan tinggal serumah dulu. Aku menjelaskan. Lily tampak kecewa. Ya aku kira bakalan kayak yang lain. Kalau udah nikah tinggal serumah gitu. Itu kan yang lain. Kalau pernikahan aku sama dia beda dari yang lain. Udah yuk keluar. Aku menggandeng tangan adikku dan membawanya keluar dari kamar. Daddy dan Mami sudah menunggu di luar bersama yang lain. Menungguku yang sejak tadi bersiap menjadi pengantin pria. Aku dan Lily turun dari lantai 2. Kami keluar dan melihat semua orang sudah berkumpul. Ada Pak Manit dan Susdian, Bibi Ashley dan Om Adnan. Juga ada Om Fadil yang siap mengantarkan aku menuju status baru. Anak-anak mereka turut hadir untuk menemani Lily. Tentu saja karena mereka sepupu sekaligus sahabatnya. Tak lupa aku menjauhkan siapa saja yang ingin mendekatinya. Awalnya, 3 temanku terkejut dengan rencanaku menikah muda. Tapi saat aku jelaskan alasannya mereka akhirnya paham dan mendukungku penuh. Saat kami tiba di luar, Rico dan Steve menghambur dan menepuk pundakku bersamaan, siap menggodaku dengan keisengan mereka. Siap jadi suami nih? Gimana rasanya? Taktik dagser gak? Steve mulai duluan. Gitu deh. Jawabku agak cuek. Aku sudah tahu apa yang akan mereka katakan jika tahu aku merasa gugup. Pasti aku diejek habis-habisan. Ren, langsung malam pertama dong. Jangan lupa, ajak kita-kita ya. Canda Rico sambil menaik turunkan kedua alisnya. Sialan. Kalau iya malam pertama, gue gak akan mau ajak kalian. Ya kali mau ganggu gue. Hahaha. Steve dan Rico tertawa terbahak-bahak. Mereka berhasil menggodaku. Tenang aja. Gue siap kok meskipun cuma dengar suaranya doang. Canda Steve masih tertawa. Bener tuh. Dengerin suaranya aja gue juga mau. Timpal Rico. Aku mencita keduanya gemas. Ya udah. Kalian boleh ikut malam pertama sama gue. Tapi, malam pertama di kuburan. Gimana? Idih, najis. Lu aja sendiri. Jawab Rico spontan. Hahaha. Gantian aku yang tertawa. Giliran diajak malam pertama di kuburan mereka tak mau. Daddy dan Mami menghampiri. Mami merapikan penampilanku. Ekspresi wajahnya selalu terlihat teduh menenangkan. Ingat ya, kalau kamu mau menikah, kamu harus siap bertanggung jawab dunia akhirat buat Safina. Kamu harus bisa membimbing dia sebaik mungkin. Dan jangan sampai Safina menjadi seorang istri yang durhaka. Meskipun mungkin pernikahan ini hanya untuk mengikat dan menghalalkan, tapi kewajiban kamu ke dia tetap gak boleh kamu abaikan.
Mami menasehatiku. Iya, Mam. Aku akan berusaha menjadi suami yang baik. Gak serumah juga gak apa-apa. Yang penting aku dan dia bisa saling mengingatkan kebaikan dari handphone. Jawabku. Bagus. Aku cukup berdebar-debar selama perjalanan. Aku tak menyangka sebentar lagi akan mengganti statusku menjadi seorang suami. Aku sangat gugup. Sumpah. Mami yang duduk di sampingku menggenggam tanganku dan tersenyum. Jangan gugup, Nak. Kamu akan menunaikan sebuah ibadah. Insya Allah semua akan berjalan lancar. Thanks, Mam. Mami menggenggam tanganku erat. Aku merasa mendapat kekuatan dari ibuku ini. Di sepanjang perjalanan, aku tenggelam dalam pikiran. Malam ini, aku akan mengucap janji untuk menjadi suami Safina. Menjadi seseorang yang menggantikan tanggung jawab ayahnya menjaga dia. Mengarungi kehidupan yang mungkin penuh tantangan. Aku pun menjadi ragu kembali. Aku tak yakin, apakah aku sanggup atau tidak menyandang status berikut nanti. Tapi, semua sudah terjadi. Aku tak bisa mundur. Semua yang aku mulai harus aku selesaikan dengan jantan. Rasa gugup tak boleh meruntuhkan semangatku untuk menghalalkan gadis yang aku cintai. Aku harus kuat dan siap dengan langkah yang aku tempuh. Setibanya di rumah Om Fandi, suasana di rumah itu begitu damai dan tenang. Kami berjalan beriringan memasuki rumah Safina setelah disambut dengan hangat oleh Om Fandi dan Tante Leile. Aku merasa seperti orang baru saat memasuki rumah yang sebenarnya sejak kecil sudah sering aku datangi untuk bermain. Aku merasa semua ini hal yang baru dan aku gugup lagi. Cahaya lampu yang telah memantulkan kesederhanaan ruangan mempertegas bahwa momen ini bukan tentang kemewahan, tetapi tentang hangatnya keluarga Safina menyambut kami. Di tengah ruang tamu, sebuah meja kecil diatur untuk prosesi akad. Tanpa dekorasi yang mewah, rumah Safina terasa penuh dengan kehangatan dari keluarga duduk di samping Dedi. Sebagai calon mempelai pria, sebelum duduk di depan meja, aku melirik ke sana kemari, mencari sosok calon istriku yang cantik. Tapi, dia belum keluar rupanya. Aku merasa rindu sekali. Dedi mendekat dan berbisik. Ingat, jangan minta yang aneh-aneh setelah menikah nanti. Kamu dan dia hanya menghalalkan status, bukan untuk hidup bersama. Iya, Dad. Aku juga ngerti kok. Gak usah dikasih tahu terus. Jawabku meyakinkan. Dedi sudah mengingatkan aku beberapa kali sejak kemarin. Mungkin dia pikir aku belum paham maksud dari syarat dari Om Fandi kemarin, sehingga terus mengingatkan aku. Padahal, tanpa perlu terus diingatkan pun, aku sudah paham. Aku cukup dewasa untuk mengerti. Ketika Safina keluar dari kamarnya dan turun ke lantai 1, mengenakan kebaya putih yang anggun dipadu dengan jilbab putih, seluruh ruangan seketika terdiam. Aku menatapnya dengan kekaguman yang luar biasa. Calon istriku sangat cantik malam ini. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kecantikannya malam ini. Kesederhanaan busana justru membuatnya tampak lebih mempesona. Melihatnya tersenyum lembut, aku merasa semakin gugup dan bahagia sekaligus. Safina tampak begitu tenang, seolah membawa keteduhan di tengah debar jantungku yang semakin kencang. Setelah dipastikan seluruh keluarga kami sudah hadir dan 3 sahabat terbaikku yang selama ini selalu mendukungku, akad nikah akan segera dimulai. Seperangkat mas kawin diletakkan di atas meja. Aku dipersilakan untuk duduk di sana menghadap Om Fandi dan penghulu. Safina duduk di sampingku, membuat jantungku semakin berdebar-debar. Safina juga tak mengatakan apapun, dia tampak malu-malu hingga terus menundukkan kepala. Tidak ada obrolan antara kami, hanya suara hati belum akad. Semua mata tertuju pada kami. Suasana menjadi semakin hening. Aku merasakan tangan ayahku di bahuku, seakan memberiku kekuatan. Ketika tiba waktunya untuk mengucap ijab kabul, aku menarik napas panjang, menenangkan debar yang berkecamuk di dada. Kutatap Safina sekali lagi dari samping, dan dari senyumnya, aku menemukan keberanian. Aku menjabat tangan Om Fandi, aku menguatkan diriku agar bisa mengucapkan kalimat akad nikah dengan lancar setelah aku berlatih selama sehari semalam. Akad nikah dimulai, Om Fandi mengucapkan kalimat ijab sambil menjabat tanganku kuat. Ananda Darren Sky Abraham bin Bapak Athura Jason Abraham.
Saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan putriku yang bernama Adila Safinatun Nisa dengan mas kawin seperangkat perhiasan emas seberat 50 gram. Uang tunai 20 juta rupiah dan seperangkat alat syalak. Dibayar tunai. Aku spontan menjawab. Saya terima nikah dan kawinnya Adila Safinatun Nisa binti Bapak Alfandi. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kata-kataku terucap lantang, dan saat itu juga, seolah seluruh beban yang sejak kemarin aku rasakan meluruh. Sejenak senyap, lalu kemudian penghulu menoleh pada para saksi. Bagaimana saksi? Sah! 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 Mereka menjawab dengan lantang. Alhamdulillah! Ucap semua orang kompak. Aku pun merasakan lega setelah yakin telah berhasil mengucapkan kalimat yang ijab kabul dengan lancar. Dedi menepuk pundakku lagi. Hebat! Dedi bangga. Aku tersenyum senang. Penghulu menuntun doa setelah akad nikah terlaksana. Lalu segera itu, aku dan Safina diminta saling berhadapan. Aku dan dia saling berhadapan, tapi kami sama-sama gugup hingga saling menundukkan kepala. Jangan nunduk dong, gak seru ah. Ujar Riko si usil. Kan udah halal, ayo saling tatap dong. Lili ikut punggung tanganku. Setelah itu, aku juga mengecup keningnya lembut. Menumpahkan rasa cintaku padanya setelah ikatan kami resmi. Aku dan dia saling tatap lagi. Kemudian kami tersenyum bahagia. Setelah itu, aku dan Safina mendatangi kedua orang tua kami untuk sungkem dan meminta restu dari mereka untuk pernikahan kami ini. Walaupun hanya pernikahan siri, tapi kami berharap bisa bahagia dengan cara kamu sendiri. Dedi memeluk, begitu juga dengan Mami dan Lili. Mereka mengucapkan selamat atas pernikahan yang baru saja terjadi dan mendoakan kebahagiaan untuk kami. Teman-teman menghampiri, mereka juga memelukku bersamaan dan turut mendoakan aku dan Safina. Setelah acara selesai, kami semua dijamu dengan hidangan yang telah disiapkan. Suasana di dalam ruangan ini menjadi hangat dan ramai tatkala semua orang mulai bercengkrama. Gelak tawa juga terdengar dari orang tua yang mengobrol seru. Sementara aku duduk di samping Dedi yang tengah makan dan mengobrol dengan Om Fadil dan Om Adnan. Aku tak ada teman mengobrol. 3 temanku sedang asyik makan sambil terus berbicara iseng dan sesekali tertawa. Aku melirik pada Safina yang duduk di dekat Tante Leile. Dia juga melirik ke arahku dan tersenyum. Aku balas senyum padanya. Ingin sekali rasanya aku mendekat dan makan bersamanya. Usai jamuan, semua orang kembali sibuk mengobrol dengan teman ngobrol masing-masing. Aku keluar dari rumah dan duduk di teras depan untuk mencari udara segar setelah cukup kepanasan saat akad nikah tadi. Aku menatap langit yang gelap, hanya ada beberapa bintang yang tergantung di atas sana dan tak begitu terang cahayanya. Tiba-tiba, seseorang datang, kurang kerjaan banget. Safina terkekeh pelan. Iya deh, suami. Aku menoleh dan menatapnya. Dia memanggilku suami sekarang. Kenapa? Emangnya salah kalau aku panggil suami? Kan emang udah jadi suami. Tanyanya, sikap konyolnya mulai muncul lagi. Enggak sih, cuma agak aneh aja dengernya. Jawabku, padahal aku senang. Jangan sampai panggil gue suami di sekolah atau di tempat umum. Awas aja. Aku mengingatkan. Siapa juga yang mau panggil kamu suami? Panggilan itu cuma berlaku di rumah aja. Ya cuma ngingetin. Takutnya lo hilang ingatan. Safina tertawa pelan. Aku senang bisa mendengar tawanya lagi. Aku mengambil tangan Safina dan menggenggamnya. Udah halal. Lo gak usah ngerasa dilecehkan lagi kalau gue pegang-pegang. Enggak lah. Masa iya suami sendiri gak boleh pegang tangan aku? Aku dan dia berpegang tangan dan saling menatap ke atas, menatap langit bersama sebelum kami berpisah. Saat malam telah larut, aku dan rombonganku pamitan pada keluarga Om Fandi untuk pulang. Tugasku sudah selesai. Aku sudah menepati janjiku pada Safina, dan aku tak memiliki hutang atas janji yang aku ucapkan lagi. Di dalam mobil, aku mendapatkan pesan dari Safina dan isinya cukup membuat hatiku berbunga-bunga.
hingga aku senyum-senyum sendiri. Langsung tidur ya pas sampai di rumah. Jangan begadang loh. Besok sekolah. Jangan lupa bangun dan syalat subuh juga. Biar Allah kasih kamu kelancaran menjalani hari. Love you, sayang. Aku benar-benar bahagia. Pesan seperti itu darinya sudah cukup membuatku bisa tidur nyenyak. Ya, sayang. Love you too, balasku. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Beban di pundakku sudah hilang. Aku dan Safina sudah menikah. Kamu sudah menjadi suami istri sah secara agama. Walaupun kami tak tinggal bersama. Tapi setidaknya aku dan dia tak akan merasa ragu lagi ketika kami bersentuhan nantinya. Kamu telah halal. Walaupun aku dan dia belum bisa menjadi suami istri sepenuhnya. Selamat datang status baru. Selamat datang tugas baru sebagai suami.